Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat ambil motor anaknya. Agus, seorang jenderal TNI, malah ditantang ribut oleh oknum polisi. Karena menolak pungli 1 juta, kesalahan fatal, detik itu juga Polsek langsung diserang dengan tank dan merubah suasana menjadi mencekam. Pagi itu, udara di sekitar Polsek BKT terasa berat dan pengap, seolah menyimpan ketegangan yang belum meledak dan menunggu saat yang tepat untuk pecah. Langit mendung menggantung rendah, membuat cahaya matahari tampak pucat dan dingin, menambah kesan muram pada halaman kantor polisi yang tampak usang. Jenderal Agus melangkah turun dari mobil dinas berwarna hitam tanpa pengawalan. Gerakannya mantap dan penuh perhitungan. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya tajam, memindai lingkungan sekitar, seperti seorang prajurit yang terbiasa membaca ancaman sekecil apapun. Kedatangannya bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan membawa satu tujuan sederhana, namun syarat makna. Mengambil sepeda motor milik anaknya yang disita tanpa alasan hukum yang jelas. Seragam sipil yang ia kenakan sengaja dipilih untuk menyembunyikan pangkat dan jabatan tinggi yang selama puluhan tahun membuat banyak orang tunduk. Meski demikian, wibawa itu tidak bisa disamarkan sepenuhnya. Cara ia berdiri tegak, cara napasnya teratur, serta tatapan dingin yang mengarah ke bangunan tua bercat kusam di hadapannya memancarkan kekuatan yang tidak dimiliki warga biasa. Polsek BKT berdiri kaku di hadapannya, seperti bangunan yang tak menyadari badai besar sedang mendekat perlahan. Begitu kakinya melangkah masuk ke dalam kantor polisi, suasana yang menyambut terasa jauh dari kata profesional. Aroma kopi dingin yang dibiarkan berjam-jam bercampur dengan asap rokok memenuhi ruangan, menempel di dinding dan perabotan yang mulai kusam oleh usia. Suara kipas angin tua berdengung malas di langit-langit, seolah ikut lelah menyaksikan rutinitas yang berulang tanpa perubahan. Beberapa anggota polisi yang duduk di balik meja hanya melirik sekilas ke arah Agus, lalu kembali menunduk pada ponsel atau tumpukan berkas tanpa minat. Di mata mereka, pria itu tak lebih dari warga biasa yang datang dengan keluhan klasik. Mungkin marah, mungkin memohon, lalu pulang dengan kecewa. Tidak ada yang berdiri untuk menyambut. Tidak ada sapaan formal, apalagi rasa hormat. Keacuhan itu justru membuat suasana semakin tegang, karena Agus merasakannya sebagai cermin dari sistem yang telah lama kehilangan nurani. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa langkah yang barusan melewati ambang pintu itu bukan langkah sembarangan. Dalam hitungan jam, bahkan mungkin menit, nasib tempat yang mereka anggap aman dan kebal akan berubah secara drastis, meninggalkan penyesalan yang tak bisa ditarik kembali. Dengan langkah terukur, Agus menghampiri meja pelayanan yang dijaga seorang petugas muda dengan wajah lelah. Suaranya terdengar datar namun tegas ketika ia menyebutkan maksud kedatangannya, tanpa emosi berlebihan dan tanpa nada memohon. Ia menjelaskan kronologi singkat tentang sepeda motor anaknya yang ditahan sejak beberapa hari lalu, meski tidak ada surat pelanggaran, tilang resmi, ataupun bukti kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap kalimat disusunnya rapi, seolah ia sedang memberi laporan resmi, bukan mengajukan permintaan. Ketika nama polisi penyita disebutkan dengan jelas, suasana di dalam ruangan mendadak berubah. Beberapa anggota yang sebelumnya acuh mulai saling pandang. Sebagian menegakkan tubuh, sebagian lain berpura-pura sibuk. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan, seperti rahasia lama yang tiba-tiba disentuh. Agus menangkap perubahan itu dengan cepat, menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahpahaman administratif. Ia bisa merasakan adanya sesuatu yang busuk sejak awal, sesuatu yang sengaja ditutupi dan dibiarkan berlarut-larut. Dalam diam, ia semakin yakin bahwa kedatangannya hari itu bukan kebetulan, melainkan awal dari konfrontasi yang tak terhindarkan. Tak lama setelah nama itu diucapkan, seorang polisi bernama Rizky muncul dari balik ruangan dalam dengan langkah santai yang dibuat-buat. Senyum tipis di wajahnya bukan senyum ramah, melainkan senyum meremehkan yang sering digunakan untuk menekan warga yang dianggap lemah. Posturnya tegap, dadanya dibusungkan dengan rasa percaya diri berlebihan, namun sikapnya memancarkan arogansi yang kasar dan tanpa empati.
Ia berjalan mendekat sambil menatap Agus dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai siapa yang berdiri di hadapannya. Tatapan itu diakhiri dengan helaan napas panjang, seperti orang yang merasa terganggu oleh urusan sepele. Nada suaranya terdengar malas ketika ia mulai berbicara. Seakan kasus ini hanyalah gangguan kecil dalam hari yang menurutnya penting. Di balik sikap santainya, Rizky merasa memiliki kuasa mutlak di wilayah itu, terbiasa melihat orang menunduk dan mengalah. Ia tidak menyadari bahwa pria yang kini berdiri di depannya bukanlah orang yang bisa ditekan dengan intimidasi murahan. Justru, setiap gerak tubuh dan kata-kata Rizky perlahan menyulut api yang selama ini tertahan dalam diri Agus. Dengan nada sinis yang tak berusaha disembunyikan, Rizky menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya bisa diambil kembali dengan jalan damai. Ia tidak menyebutkan kata uang secara langsung, namun arah pembicaraannya jelas dan penuh isyarat yang sudah terlalu sering ia gunakan. Jumlah tebusan akhirnya disebutkan dengan ringan. Seolah itu adalah prosedur resmi yang sah dan tak perlu dipertanyakan. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, tidak ada keraguan dalam suaranya. Di titik itu, mata Agus menyipit perlahan, bukan karena takut atau ragu, melainkan karena menahan amarah yang mulai menggelegak di dadanya. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya tetap jernih. Ia melihat jelas bagaimana hukum dipelintir, bagaimana kewenangan dijadikan alat pemerasan, dan bagaimana keadilan dipermainkan di hadapan banyak saksi yang memilih diam. Suasana di ruangan itu mendadak terasa lebih sempit, lebih panas, seolah udara ikut menekan dari segala arah. Agus tahu, satu kata saja bisa mengubah arah kejadian. Dan jauh di dalam hatinya, ia menyadari bahwa kesabaran yang selama ini ia jaga sedang berada di batas terakhir. Agus menolak permintaan itu dengan tegas, tanpa meninggikan suara dan tanpa satupun kata kasar. Ia menjelaskan secara runtut bahwa anaknya tidak melakukan pelanggaran apapun, tidak ada bukti hukum, tidak ada prosedur resmi, dan tidakkah ada alasan sah untuk menahan kendaraan tersebut. Baginya, hukum adalah fondasi negara yang tidak boleh dipermainkan demi kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat. Setiap kalimat keluar dengan artikulasi jelas, penuh logika dan keyakinan. Seolah ia sedang berbicara di hadapan forum resmi, bukan berhadapan dengan oknum yang menyalahgunakan wewenang. Justru ketenangan itu yang menusuk harga diri Rizky, membuatnya merasa dipermalukan di depan rekan-rekannya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, namun wibawa dalam suara Agus terasa lebih menekan daripada makian manapun. Keheningan singkat menyelimuti ruangan, begitu padat hingga suara kipas angin terdengar semakin nyaring. Beberapa polisi menahan napas, menyadari bahwa batas telah disentuh, dan ketegangan kini naik satu tingkat lebih tinggi, menuju sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan dengan kata-kata. Merasa kewibawaannya diruntuhkan, Rizky melangkah mendekat dengan wajah memerah dan rahang mengeras. Suaranya meninggi, pecah oleh emosi yang tak lagi tersaring, melontarkan kata-kata kasar yang memantul di antara dinding kantor yang sempit. Urat lehernya menegang, tangannya mengepal, dan tatapannya penuh amarah buta. Ia tidak lagi peduli pada tatapan rekan-rekannya, tidak pula pada konsekuensi yang mungkin datang. Dalam benaknya, pria di hadapannya hanyalah warga keras kepala yang perlu diberi pelajaran. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tinjunya melayang menghantam tubuh Agus dengan keras. Suara benturan terdengar jelas, membuat beberapa orang tersentak dan berdiri spontan dari kursi mereka. Beberapa mundur ketakutan, yang lain membeku tak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang menyangka keberanian sembrono itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Rizky, sebuah keputusan impulsif yang akan menyeretnya ke titik tanpa jalan kembali. Agus terhuyung sesaat akibat serangan mendadak itu, langkahnya mundur setengah pijakan sebelum akhirnya berhenti. Ia tidak jatuh, tidak pula kehilangan keseimbangan sepenuhnya, seolah pukulan tersebut hanya menyentuh lapisan luar dari amarah yang telah lama terkunci rapat di dalam dirinya. Perlahan, ia menegakkan tubuhnya kembali, bahunya lurus, dadanya mengembang saat ia menarik napas dalam-dalam. Ruangan terasa membeku ketika ia mengangkat kepala dan menatap Rizky. Sorot matanya berubah, dingin, tajam, dan menakutkan. Bukan tatapan orang yang marah secara membabi buta, melainkan tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan. Dalam sepersekian detik, ketenangan yang selama ini ia jaga runtuh,
digantikan kemarahan yang terkendali, terfokus dan mematikan. Beberapa polisi secara naluriah mundur selangkah, merasakan aura tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perkelahian akan segera terjadi. Balasan datang cepat dan presisi, bukan sebagai luapan emosi liar, melainkan refleks seorang pemimpin yang terbiasa menghadapi situasi paling genting di medan manapun. Gerakan Agus singkat namun efektif, memanfaatkan momentum dan jarak yang ada. Dalam hitungan detik, Rizky kehilangan keseimbangan dan terhempas ke lantai. Tubuhnya tersungkur tak berdaya, napasnya tersengal. Suaranya teredam oleh dinginnya permukaan lantai yang kini menjadi saksi kejatuhannya. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan kemenangan. Kantor polisi mendadak sunyi, begitu hening hingga detak jam, dinding terdengar jelas. Tatapan para saksi dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini mereka lihat ternyata rapuh ketika berhadapan dengan otoritas sejati. Agus berdiri tegak, menatap sosok yang terkapar di hadapannya tanpa ekspresi puas. Hanya ada kekecewaan yang dalam dan amarah yang belum sepenuhnya padam. Agus berdiri di tengah situasi kacau itu dengan dada naik turun, mengatur kembali napasnya hingga stabil. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, seolah apa yang baru saja terjadi adalah konsekuensi logis dari pilihan yang dibuat orang lain. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Gerakannya tenang namun syarat makna. Ia menekan satu nomor yang jarang ia gunakan. Nomor yang hanya dihubungi dalam kondisi luar biasa. Ketika panggilan tersambung, suaranya terdengar rendah, tenang, namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Kalimat yang ia ucapkan singkat, tanpa penjelasan panjang, namun cukup jelas untuk menggerakkan kekuatan besar yang selama ini setia menunggu perintah. Beberapa polisi saling pandang dengan wajah pucat, menyadari bahwa insiden barusan bukan akhir, melainkan awal dari badai besar yang akan menghantam Polsek BKT tanpa ampun. Tak berselang lama setelah panggilan itu berakhir, suasana di sekitar Polsek BKT berubah drastis. Getaran berat terasa dari kejauhan, merambat pelan namun pasti, membuat gelas-gelas di atas meja bergetar dan jendela-jendela berderak seperti hendak copot dari bingkainya. Suara dentuman rendah terdengar samar, semakin lama semakin jelas, menyerupai gema yang datang dari perut bumi. Beberapa polisi berlari ke arah jendela dengan wajah pucat, sementara yang lain saling bertanya dengan suara gemetar. Dari kejauhan, siluet kendaraan lapis baja mulai tampak, bergerak mantap mendekati kawasan polsek, menghadirkan pemandangan yang tak pernah terlintas dalam benak siapapun di tempat itu. Kepanikan merebak cepat, menyebar seperti api yang menyentuh bahan bakar kering. Kesadaran pahit pun muncul. Masalah ini bukan lagi sekadar permainan kotor sehari-hari atau praktik pungli yang bisa ditutup-tutupi, melainkan telah berubah menjadi krisis besar yang melibatkan kekuatan di luar kendali mereka. Agus melangkah keluar gedung dengan tenang. Langkahnya stabil di tengah hiruk-pikuk dan kegaduhan yang mulai pecah di dalam. Wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan rasa puas ataupun ragu, hanya fokus yang dingin dan terkendali. Dari halaman polsek, ia menyaksikan pasukannya bergerak masuk dengan disiplin tinggi. Setiap personel menjalankan tugasnya tanpa teriakan berlebihan atau sikap arogan. Perintah disampaikan singkat, jelas, dan langsung dilaksanakan, menciptakan ritme yang rapi dan menekan. Tidak ada kekacauan di pihak mereka, hanya ketegasan yang terlatih dan terorganisir. Kontras itu begitu mencolok, memperlihatkan perbedaan antara kekuasaan semu yang dibangun dari ancaman dan uang, dengan otoritas sejati yang berdiri di atas struktur dan tanggung jawab. Dalam hitungan menit, Polsek BKT tak lagi menjadi wilayah yang mereka kenal, melainkan berada di bawah sorotan kekuatan yang tak bisa dihindari atau dinegosiasikan. Benturan keras menggema, disusul suara runtuhan yang memekakan telinga, menandai runtuhnya bangunan yang selama ini berdiri sebagai simbol arogansi dan penyalahgunaan wewenang. Dinding-dinding yang dulunya menjadi tempat intimidasi, kini retak dan roboh, sementara debu tebal mengepul ke udara, menutupi pandangan dan mengaburkan batas antara masa lalu dan kehancuran.
Suara sirene bercampur dengan dentuman, menciptakan simfoni kacau yang mengguncang siapapun yang menyaksikannya. Semua berlangsung begitu cepat, seolah sejarah sendiri sedang turun tangan untuk menghapus kesalahan lama yang dibiarkan berakar terlalu dalam. Tidak ada waktu untuk penyesalan, tidak ada ruang untuk pembelaan. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan kesadaran pahit bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketidakadilan pada akhirnya akan runtuh dengan cara yang brutal, namun tegas. Di tengah kekacauan yang mengelilinginya, Agus tidak menunjukkan ekspresi kemenangan sedikit pun. Wajahnya justru memancarkan kelelahan yang dalam, seolah beban puluhan tahun pengabdian dan kekecewaan kini menumpuk di pundaknya. Baginya, apa yang terjadi hari itu bukan tentang balas dendam pribadi atau unjuk kekuatan, melainkan tentang batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Ia memandang sekeliling dengan mata sayu, menyadari bahwa tindakan tersebut akan meninggalkan luka panjang, bukan hanya pada bangunan yang hancur, tetapi juga pada institusi dan kepercayaan publik. Ia tahu akan ada pertanyaan, kecaman, dan konsekuensi yang harus dihadapi. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa pembiaran hanya akan melahirkan kerusakan yang lebih besar. Dalam diam, ia menerima kenyataan bahwa keputusan berat kadang harus diambil demi menghentikan kebusukan yang terus merambat. Ketika debu perlahan mengendap dan suara dentuman mulai mereda, suasana di sekitar Polsek BKT berubah menjadi sunyi yang ganjil. Agus berdiri memandang sisa-sisa bangunan dengan mata kosong, namun penuh makna, seakan sedang membaca kisah panjang yang akhirnya mencapai penutupnya. Sepeda motor milik anaknya kini tak lagi menjadi inti persoalan, tenggelam di balik makna yang jauh lebih besar. Yang tersisa di benaknya adalah keadilan yang telah lama ternodai dan kepercayaan yang rusak oleh ulah segelintir orang. Hari itu, Polsek BKT hancur secara fisik. Namun sebuah pesan kuat tertanam dalam ingatan semua yang menyaksikan. Kekuasaan tanpa moral, tanpa hukum, dan tanpa rasa tanggung jawab, pada akhirnya hanya menunggu waktu untuk runtuh oleh kesalahan sendiri.